Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai warga negara dan pemerintah. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Putri Salma N dengan NIM 2002837, Izha Fardanur Fauzan dengan NIM 2002851, Dipta Afrilia Putri dengan NIM 2003093, Delia Maharani dengan NIM 2003377. Lalu ada Salwa Siti Saadah dengan NIM 2003389. Untuk mengefisiensikan waktu, sekarang kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hak dan warga negara. Nah, apa sih hak itu? Jadi, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Nah, dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada pengertian kewajiban. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tergantung situasinya. Nah, sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Nah, kalau misalnya tidak seimbang, bisa jadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Lalu, pengertian dari warga negara. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Nah, menurut A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Secara singkat, Kurniatmo juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Nah, sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1958 dinyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Lalu selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua. Nah, dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga negara seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul, pasal 28E, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, dan hak atas status kewarganegaraan. Nah, dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tertuang dalam pasal tersebut. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain kewajibannya membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dan warga negara, membela tanah air pasal 27E, membela pertahanan dan keamanan negara pasal 29E, menghormati hak asasi lain dan mematuhi
mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pasal 28E dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Adapun prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga secara langsung atau perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Nah, adapun hak-hak warga negara adalah istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar, yakni yang pertama, hak kodrat, yang kedua, hak asasi manusia, yang ketiga, hak-hak kebebasan dasar manusia, yang keempat, hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right. Maka hak adalah what is nature. Hak tersebut sifatnya kodrati, dalam artian kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Lalu, setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang kedua hak membela negara, yang ketiga hak berpendapat, yang keempat hak kemerdekaan memeluk agama, yang kelima hak mendapatkan pengajaran, yang keenam hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, yang ketujuh hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, yang kedelapan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Lalu, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Nah, yang pertama, wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang keenam, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Izha. Untuk Izha, dipersilakan. Nah, untuk pemaparan selanjutnya kita beralih kepada penentuan warga negara. Setiap negara berdaulat itu berwenang menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negaranya. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak berhak untuk menentukan atau turut ikut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara. Namun demikian, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar general principle atau asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Nah, asas-asas tersebut diantaranya 1. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Misalnya, Indonesia bebas menentukan siapapun untuk menjadi warga negaranya, tetapi Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di kutub utara ataupun selatan itu merupakan warga negara Indonesia. Lalu untuk asas-asas yang kedua, itu suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum ataupun general principle tadi. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang beragama Islam saja ataupun orang yang bersuku Jawa saja. Seperti itu. Nah, untuk pemaparan dari saya, sepertinya dicukupkan saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Dipta Averilia Putri akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh Iza. Nah, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah, ius ini artinya hukum atau dalil, soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah, sedangkan sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.
Yang pertama ada ius soli. Nah, ius soli ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Yang pertama, asas persamaan hukum ini didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Berdasarkan asas ini, diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Yang kedua, asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas, problem kewarganegaraan adalah munculnya apatrid dan bipatrid. Nah, apatrid adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatrid adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap atau dua kewarganegaraan. Bahkan dapat munculnya multipatrid, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak atau lebih dari dua kewarganegaraan. Selanjutnya, warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Nah, berdasarkan pemaparan Dipta tadi mengenai warga negara Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia itu merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan juga orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara. Nah, berdasarkan pada pasal 26 ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa penduduk negara Indonesia terdiri atas dua, yaitu warga negara dan juga orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas UUD NRI 1945. Sebelumnya, penduduk Indonesia berdasarkan Indices Staatregeling tahun 1927, pasal 163, penduduk itu dibagi menjadi tiga, yaitu golongan pertama itu golongan Eropa, yaitu terdiri atas bangsa Belanda, lalu juga bukan bangsa Belanda tetapi dari Eropa, dan juga orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa. Lalu golongan yang kedua yaitu golongan timur asing, terdiri atas golongan Tionghoa dan juga golongan timur asing bukan Cina. Lalu yang golongan terakhir yaitu golongan bumi putra atau pribumi, yaitu terdiri dari orang Indonesia asli dan keturunannya dan juga orang lain yang menyesuaikan diri dengan yang pertama. Selanjutnya kita beralih kepada ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Perihal warga negara Indonesia ini sendiri diatur dengan undang-undang. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, undang-undang yang mengatur perihal kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan juga penduduk negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan juga penduduk negara yang tadi. Lalu selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia. Selanjutnya,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia. Selanjutnya yang kelima, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, sampai saat ini itu undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaan guna melaksanakan undang-undang ini di antara lain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan juga memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya kembalikan kepada teman-teman saya. Terima kasih. Karakteristik warga negara. Karakteristik warga negara yang harus dimiliki menurut Kogan dalam Muria dan Syaifullah pada tahun 2008 yaitu ada 4. Yang pertama, kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global. Lalu yang kedua ada kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis. Lalu yang keempat ada keinginan menyelesaikan konflik secara damai. Nah, karakteristik tersebut sangat perlu dimiliki oleh setiap warga negara karena dengan memiliki karakteristik-karakteristik yang disebutkan di atas bisa membuat warga negara siap menjalani zaman yang semakin berkembang walaupun dengan segala perbedaan agama, ras, dan budaya. Dengan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk keragaman budaya, ras, dan agama merupakan hal yang wajar dan bahkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Kedudukan warga negara di dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting. Statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Nah, yang selanjutnya ada kedudukan warga negara dalam negara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara tersebut. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang kedua ada sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Lalu yang ketiga ada secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Lalu yang keempat yaitu peran, warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif menurut Cholisin pada tahun 2000. Nah, yang selanjutnya ada menurut Horton dan Han pada tahun 1993, peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Nah, berkaitan dengan peran warga negara dapat dijelaskan bahwa peran warga negara adalah yang pertama ada peran pasif, yaitu peraturan warga negara terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada peran aktif, merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Lalu yang ketiga ada peran positif, merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang keempat, ada peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangankan negara dalam persoalan pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sistem pemerintahan. Nah, pengertian sistem pemerintahan menurut KBBI itu sendiri pada kata sistem ini memiliki 3 arti. Arti yang pertama itu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lalu arti yang kedua yaitu susunan pandangan, teori, ataupun asas yang teratur. Dan yang ketiga itu metode ataupun cara. Nah, untuk kata pemerintahan sendiri itu pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Dan kata pemerintah berasal dari kata perintah.
Perintah yang berarti perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Dan pemerintah itu artinya kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, ataupun negara. Lalu untuk pemerintahan itu merupakan perbuatan atau cara atau hal ataupun urusan dalam memerintah. Nah, jadi dalam arti luas, pemerintahan itu merupakan perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempitnya, pemerintahan itu merupakan perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan itu merupakan susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada sistem pemerintahan Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan negara Indonesia itu adalah republik konstitusional. Sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Nah, berkaitan dengan sistem pemerintahan, itu pada umumnya dibedakan ke dalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensial dan juga parlementer. Nah, di luar kedua sistem tersebut itu merupakan sistem campuran, ataupun kuasa parlementer ataupun juga kuasa presidensial. Ada juga yang menyebut sistem referendum. Nah, apabila disederhanakan, sistem pemerintahan yang dikenal di dunia ini dewasanya dapat dirumuskan ke dalam 4 model, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan juga Swiss. Nah, Amerika Serikat ini menganut sistem presidensial. Hampir semua negara di benua Amerika itu kecuali beberapa negara seperti Kanada itu meniru Amerika Serikat dalam hal ini, yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, untuk di benua Eropa dan kebanyakan negara Asia itu pada umumnya menggunakan model Inggris, yaitu sistem parlementer. Akan tetapi untuk khususnya Prancis itu memiliki model tersendiri yang bersifat campuran atau yang biasa disebut dengan hybrid system. Dan juga pada umumnya negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika menganut sistem pemerintahan campuran ini juga. Dan agak khasnya sedikit itu di Swiss, itu juga mempunyai sistem presiden juga wakil presiden. Akan tetapi mereka itu dipilih oleh 7 orang anggota Dewan Federasi untuk masa jabatan secara bergantian setiap tahun. Sebenarnya ketujuh anggota Dewan Federal itulah yang secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Swiss ini biasa disebut sebagai collegial system, yang sangat berbeda dari tradisi presidensial ataupun parlementer di mana-mana. Namun, terlepas dari kekhasan ini, adanya sistem pemerintahan kolegial ala Swiss ini, dan juga adanya sistem campuran seperti hybrid system tadi ala Prancis, itu menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dapat diterapkan di dunia ini tidak selalu menyangkut pilihan antara parlementer ataupun juga presidensial. Seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah tugas-tugas pemerintahan. Pakar ilmu pemerintahan Rias Rashid membagi tugas-tugas pokok pemerintahan ke dalam 7 bagian, yaitu yang pertama, pemerintah bertugas menjamin terciptanya kondisi keamanan negara dari segala kemungkinan terjadinya ancaman dari luar berupa penghancuran keamanan dan dari dalam berupa bentrokan antar warga yang menyebabkan tergulingnya pemerintahan yang sah. Yang kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya bentrokan antar warga. Yang ketiga, menegakkan keadilan kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan statusnya, apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Yang keempat, melakukan pekerjaan umum dengan cara membangun fasilitas jalan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin, memelihara orang cacat, anak terlantar, serta kegiatan sosial lainnya. Yang keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan rakyat banyak, seperti pengendalian laju inflasi, mendorong terciptanya lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, membuat serta menerapkan kebijakan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lalu, materi yang selanjutnya ada tatanan organisasi pemerintahan. Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Tatanan organisasi pemerintahan pada suatu negara dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut. Selain dipengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan, tatanan organisasi pemerintahan negara juga dipengaruhi oleh tata nilai yang dianut berupa falsafah, cita-cita, dan tujuan bernegara, serta perkembangan lingkungan strategik yang dihadapi baik dalam tataran nasional maupun internasional. Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara pemerintah daerah, menurut pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Lalu dapat dilihat ada bagat yang menampilkan perbedaan susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum Amandemen Undang-Undang 1945 dan susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dapat terlihat perbedaannya bahwa sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Setelah amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih hanya untuk 2 masa jabatan. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR, sedangkan setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA saja. Namun setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.